kelompok 1. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang pengertian KB atau keluarga berencana. Baik, langsung saja. Pengertian KB menurut WHO adalah tindakan yang dilakukan untuk membantu individu atau sepasang suami istri dalam menghindari kelahiran yang tidak diinginkan, mengatur kelahiran yang diinginkan, mengatur interval di antara kelahiran, mengontrol kelahiran dalam hubungan dia dengan umur suami dan istri, serta mengatur jumlah anak yang diinginkan dalam keluarga. Perkenalkan, saya Siti Nur Hayati dari kelompok 1 akan menjelaskan mengenai dari tujuan KB atau keluarga berencana. Tujuan dari keluarga berencana yang pertama menekan jumlah kelahiran bayi, lalu yang kedua meningkatkan kesejahteraan ibu dan bayi dalam rangka mewujudkan normal keluarga kecil bahagia sejahtera atau NKKBS. Lalu yang ketiga, meningkatkan jumlah penduduk untuk menggunakan alat kontrasepsi. Lalu yang keempat, meningkatkan kesehatan keluarga berencana dengan penjarangan kelahiran atau jarak kelahiran yang direncanakan. Lalu yang kelima, mengendalikan kelahiran dan terkendalinya pertumbuhan penduduk. Perkenalkan, nama saya Rendra Diana. Di sini saya akan sedikit menjelaskan jenis-jenis kontrasepsi atau KB. Yang pertama ada kontrasepsi pil. Kontrasepsi pil ini adalah kontrasepsi hormonal yang digunakan wanita dalam bentuk tablet. Pada dasarnya kontrasepsi pil ini dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama ada kontrasepsi kombinasi, yang kedua ada kontrasepsi estrogen, dan yang ketiga ada kontrasepsi progesteron. Ada jenis-jenis kontrasepsi kombinasi, yaitu yang pertama ada monofasik, yang kedua ada bifasik, dan yang ketiga ada trifasik. Kontrasepsi dalam kemasan berisi 21 tablet estrogen dan progesteron dalam 3 dosis yang berbeda, serta 7 tablet tanpa hormon. Selanjutnya, keuntungan menggunakan kontrasepsi pil adalah mengurangi dysmenorrhea, mengurangi risiko anemia, mengurangi risiko penyakit payudara, dan menjadi pelindung dari kanker endometrium dan ovarium. Kemudian menggunakan kontrasepsi pil, yaitu kontrasepsi pil harus dikonsumsi secara teratur, cermat, dan konsisten. Kontrasepsi pil tidak boleh digunakan pada wanita perokok umur 35 tahun. Selanjutnya ada efek samping pada kontrasepsi pil. Efek samping yang dapat timbul pada kontrasepsi pil adalah pusing, yang kedua hipertensi, dan lain-lain. Selanjutnya ada kontrasepsi suntik. Kontrasepsi suntik adalah kontrasepsi yang mengandung estrogen dan progesteron dengan keefektivitasannya yang cukup tinggi. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari rekan saya, yaitu yang keempat, IUD atau intraurin device. IUD adalah suatu benda kecil dari plastik lentur, kebanyakan mempunyai lilitan tembaga yang dimasukkan ke dalam rahim. IUD adalah alat kontrasepsi yang dimasukkan ke dalam rahim yang mengandung tembaga. Kontrasepsi ini sangat efektif digunakan bagi ibu yang tidak boleh menggunakan kontrasepsi yang mengandung hormonal dan merupakan kontrasepsi jangka panjang 8-10 tahun. Halo, perkenalkan saya Nehelina, saya dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang manfaat dari program KB atau program keluarga berencana. Untuk manfaat yang pertama yaitu menekan kehamilan yang tidak diinginkan. Yang kedua yaitu mendorong kecukupan ASI dan pola asuh anak yang baik. Yang ketiga yaitu menjaga kesehatan mental keluarga. Yang keempat yaitu mengurangi angka kematian pada bayi dan ibu. Perlu kita pahami bahwa keluarga berencana dapat mencegah kehamilan dan kelahiran yang berjarak dekat dan tidak diinginkan, dan kebanyakan ibu meninggal karena melahirkan dan dengan kondisi yang tidak sehat. Yang kelima, mencegah gangguan kesehatan reproduksi, diantaranya hamil terlalu tua, hamil terlalu muda, dan jarak hamil yang terlalu dekat itu sangat berisiko tinggi pada ibu hamil dan selama masa kehamilan, karena yaitu mencegah penyakit menular seksual. Dapat dicegah dengan menggunakan alat kontrasepsi seperti kondom. Assalamualaikum, Sus. Waalaikumsalam. Silakan duduk. Silakan duduk, Pak. Baik, Sus. Mohon maaf sebelumnya menunggu waktunya. Jadi ini ada klien, Sus, dari Ibu Amel bersama suaminya. Nah, kebetulan klien ini itu ingin memasang KB, Sus. Namun alangkah baiknya mungkin perlu penjelasan sedikit mungkin ya mengenai KB itu seperti apa, dan mungkin ini untuk data dari kliennya. Baik, benar dengan Ibu Amel dan suami dari Tasikmalaya ya Bu. Tujuan Ibu ke sini adalah untuk memasang KB, betul? Ya, betul. Baik, dari data yang saya dapatkan, Ibu berusia 43 tahun
memiliki 2 anak dan juga baru saja melahirkan ya Bu? Ya. Baik, sebelum memasang KB, apakah Ibu sudah mengetahui pengertian KB itu seperti apa? Saya cuma dengar aja tapi belum tahu baca. Baik, KB itu Ibu izin menjelaskan ya Bu ya. KB itu adalah salah satu upaya mencegah kehamilan yang bersifat sementara ataupun menetap. KB juga merupakan salah satu program pemerintah untuk memberikan jarak pada setiap anak yang dimiliki, seperti itu. Apakah sudah dimengerti Ibu? Baik. Nah, KBI juga Bu memiliki jenis-jenis. Yang pertama ada pil, yang kedua bisa secara disuntikan, lalu juga bisa diimplan. Implan itu ditanam yang dimasukkan ke dalam bawah kulit, lalu bisa secara IUD dan juga bisa secara kondom. Kalau kondom itu dipakai di saat ibu melakukan hubungan intim bersama suami, seperti itu. Lalu manfaat KB juga Lalu KB juga ada manfaatnya, salah satunya itu menambah kesejahteraan ibu dan bayi, lalu untuk menjaga kesehatan, terus juga mengurangi angka kematian bayi yang tidak diharapkan, seperti itu. Apakah ada yang ingin ditanyakan Ibu? Ada rekomendasi tidak untuk pemasangan KB? Soalnya saya takut dengan jarum suntik. Baik, kalau begitu sepertinya Ibu bisa menggunakan KB berbentuk pil. Nah, KB berbentuk pil itu dilakukan dengan cara mengkonsumsi pil setiap hari secara teratur. Nah Ibu, jadi jika Ibu memilih KB melalui konsumsi pil, itu juga memiliki keuntungannya tersendiri. Salah satunya itu bisa meredakan dismenorrea, mengurangi resiko anemia, mengurangi resiko penyakit payudara, dan juga melindungi terhadap kanker endometrium dan ovarium. Tapi digarisbawahi jika pemakaiannya teratur. Jadi Ibu jika menggunakan KB melalui pil itu, Ibu harus mengkonsumsinya secara teratur. Bagaimana Ibu, ada yang ingin ditanyakan lagi? Mungkin sudah. Saya coba diskusikan kembali sama suami saya di rumah ya. Baik, Kalau Ibu. belum jadi nanti saya akan datang lagi ke sini. Terima kasih. Sama-sama. Ya, baik sis, terima kasih. Saya angkat baju dulu. Silakan. Sus, mari sus.